Selamat datang di sebuah alur cerita channel yang mengangkat kisah hidup penuh makna. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu dapat cerita inspiratif berikutnya. Pagi itu, seperti biasa, Nisa bangun lebih awal dari siapapun di rumahnya. Di depan cermin retak, dia merapikan jilbab lusuhnya sambil bergumam pelan. Hari ini, semoga nggak ada yang marah. Tapi belum sempat ia melangkah ke dapur, terdengar suara keras dari luar kamar. "Nisa, cepat bantu ibu di dapur. Si adik belum mandi, ayah belum sarapan." Nisa menghela napas panjang. Ia tahu hari itu akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Di dapur, sang ibu terus mengomel, "Kamu tuh harusnya nyari kerja yang bener, Nis. Jangan nunggu panggilan kerja yang gak pasti. Lihat tuh, anak tetangga kita udah nikah, hidupnya enak dengan sabar." Nisa menjawab lirih, "Bu, aku juga berusaha." Tiba-tiba, suara ayahnya terdengar dari meja makan. Lirih, tapi dalam. "Sudahlah, Rin. Jangan terlalu keras sama Nisa." Suara ayah selalu membuat dada Nisa sesak. Tenang, tapi penuh luka yang ia sembunyikan. Malam harinya, Nisa sudah tertidur, tapi ayah belum bisa memejamkan mata. Ia duduk sendirian, menatap foto tua Nisa saat wisuda SMA. Dengan tangan gemetar, ia mengambil selembar kertas kusut dari saku celana. Sebuah brosur, pinjaman uang berbunga rendah. Ayah menangis dalam diam, air mata seorang laki-laki yang merasa telah gagal sebagai kepala keluarga. "Maaf, Nak. Ayah gak kuat lagi. Ayah gak bisa lihat kamu hidup kayak gini terus." Esok paginya, di sebuah kedai kopi pinggir jalan, ayah bertemu dengan seorang pria misterius. "Jadi, Bapak setuju dengan perjanjian ini? Kalau benar kamu serius dan gak main-main. Saya cuma mau anak saya bahagia. Saya tidak main-main, Pak. Tapi ada syarat. Nisa tidak boleh tahu siapa saya sebenarnya sampai waktunya tiba." Pria itu tersenyum tipis. Senyuman yang bukan untuk bahagia, tapi senyuman yang menyimpan rahasia besar. Malamnya, Nisa menatap lenggit-lenggit kamarnya, memeluk bantal tua. "Kalau memang ini hidupku, aku cuma pengen tahu kapan aku boleh bahagia seperti orang lain." Dan tanpa ia tahu, keputusan ayahnya hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Nisa sedang menyapu halaman kecil di depan rumah. Tiba-tiba, ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya serius, namun sorot matanya berbeda. "Nisa, ayo masuk. Ayah mau bicara." Di dalam rumah, ibu sudah duduk di ruang tamu. Di sampingnya, ada seorang pria muda, memakai kemeja putih rapi. Dia terlihat sopan, tapi asing. Nisa hanya berdiri, bingung. "Ini Reza, calon suamimu." Dunia Nisa seakan berhenti berputar. "Apa tadi ayah bilang? Calon suami? Ayah, maksudnya?" Ayah menatapnya dengan suara bergetar. Ayah sudah janji sama dia. Reza orang baik dan dia sanggup membiayai semua. "Kamu gak perlu kerja lagi, Nak." Nisa masih diam. Ibu justru tersenyum senang. "Akhirnya kamu juga nikah, Nis. Lihat tuh, Reza mapan, tampan, dan syaratnya cuma sederhana." Reza menatap Nisa, senyum tipis di wajahnya. "Saya tahu ini mendadak, tapi saya janji, saya akan jaga kamu, walaupun kita belum saling kenal." Nisa menunduk, hatinya bergemuruh. Kenapa semua ini terasa seperti bukan hidupku? Malam harinya, Nisa duduk termenung di tepi ranjang. Ayah masuk pelan, membawa segelas susu hangat. "Maafkan ayah ya. Ayah cuma pengen kamu gak capek lagi, Nisa." Reza anak baik. Ayah udah kenal dia cukup lama. Nisa menatap wajah tua itu, keriput dan lelah, namun penuh kasih sayang. "Ayah, kalau ini jalan ayah, anggap terbaik." "Aku nurut." Air mata ayah menetes diam-diam. Bukan karena bahagia,
Tapi karena dia tahu, dia sedang menyembunyikan sesuatu dari anak yang paling dia cintai. Dan di sebuah tempat lain, Reza menatap cermin. Wajahnya tampan, tapi sorot matanya menyimpan banyak rahasia. Maaf Nisa, aku nggak datang untuk cinta. Hari pernikahan itu akhirnya datang. Rumah sederhana Nisa dipenuhi kersi-kersi plastik dan tenda kecil yang disewa seadanya. Namun senyum ibu terlihat paling lebar hari itu. Akhirnya, Nisa, kamu juga menikah. Kamu nggak tahu betapa ibu lega. Sementara di dalam kamar, Nisa hanya menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun putih sederhana, riasan seadanya. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan matanya kosong. Ayah masuk ke kamar pelan. Nak, kalau kamu mau mundur, ayah akan pahami. Nisa menggeleng. Ayah sudah memilih jalan ini. Aku akan jalani, walau hatiku belum siap. Beberapa menit kemudian, Nisa duduk bersisian dengan Reza di pelaminan. Flash kamera menyala. Tangan orang-orang bergantian menyalami. Cocok banget. Reza ganteng, Nisa cantik. Semoga cepat dapat momongan ya. Tapi di antara senyum-senyum itu, Nisa dan Reza belum sekalipun saling menatap. Malam harinya, mereka tiba di rumah kontrakan kecil yang sudah disiapkan Reza. Sunyi, hening, tak ada tawa, tak ada obrolan. Reza membuka pintu kamar. Kamu tidur di kamar, aku di sofa ruang tamu. Kita masih butuh waktu, Nisa. Nisa menatap Reza, terkejut, tapi juga sedikit lega. Terima kasih, karena kamu gak maksa. Beberapa saat kemudian, Reza duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka dompet dan menatap foto seorang wanita muda. Wanita itu bukan Nisa. Aku janji sama kamu, aku akan tuntaskan semua ini demi kita. Di dalam kamar, Nisa menangis pelan. Di balik selimut, dia tidak tahu siapa yang kini menjadi suaminya. Dan lebih buruk lagi, dia bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar istri atau hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Sudah 1 minggu sejak Nisa dan Reza menikah, tapi rumah itu masih terasa seperti tempat asing. Tak ada obrolan hangat, hanya 2 orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Pagi itu, Nisa sedang menyapu halaman kecil di depan rumah kontrakan. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Seorang perempuan berdiri tepat di depan pagar rumah. Cantik, elegan, tapi wajahnya penuh amarah. Ini rumahnya Reza kan? Nisa mengerutkan dahi. Iya, maaf. Ada perlu apa ya? Bilang sama dia kalau dia pikir bisa kabur begitu aja setelah ngelakuin semuanya. Dia salah besar. Perempuan itu langsung berbalik, masuk ke mobil hitam yang menunggunya, lalu pergi. Nisa berdiri terpaku. Kata-kata perempuan itu menusuk pikirannya. Setelah ngelakuin semuanya, maksudnya apa? Malam harinya, Reza pulang lebih malam dari biasanya. Nisa menunggu di meja makan. Makanan sudah dingin. Reza, hari ini ada perempuan datang ke rumah. Cantik, bawa mobil, dia nyari kamu. Reza terdiam. Wajahnya mendadak tegang. Dia bilang, kamu gak bisa kabur begitu aja. Maksudnya apa? Reza menarik napas panjang. Ia menunduk, lalu menjawab pelan. Dia masa lalu, Nisa. Tolong jangan ikut campur. Tapi aku istrimu, Reza. Iya, tapi kamu istri karena perjanjian, bukan karena cinta. Nisa menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata Reza seperti tamparan dingin di tengah malam sunyi. Jadi selama ini aku cuma bagian dari kesepakatan. Reza tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju kamar dan menguncinya dari dalam. Sementara di luar, perempuan misterius itu kembali duduk di dalam mobilnya. Ia menatap layar ponselnya, memperlihatkan foto Reza dan Nisa saat duduk di pelaminan. Kamu pikir aku bakal tinggal diam, Reza? Reza tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju kamar dan menguncinya dari dalam.
Sementara di luar, perempuan misterius itu kembali duduk di dalam mobilnya. Ia menatap layar ponselnya, memperlihatkan foto Reza dan Nisa saat duduk di pelaminan. "Kamu pikir aku bakal tinggal diam, Reza?" Malam itu, Nisa tak bisa tidur. Kalimat Reza terus terngiang di kepalanya. "Kamu istri karena perjanjian, bukan karena cinta." Ia berjalan pelan ke ruang tamu. Di sana, ia melihat tas kerja Reza yang terbuka sebagian. Entah dorongan dari mana, tapi tangannya bergerak membuka perlahan. Di dalamnya ada sebuah amplop. Saat Nisa membukanya, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Foto USG, tertulis nama perempuan, Adelia Ramadhani. Tanggalnya sekitar 1 tahun yang lalu. Apa ini, Reza? Pernah. Nisa terduduk di lantai. Tangannya gemetar, air matanya jatuh satu-satu. Reza punya anak, tapi kenapa nggak pernah bilang apa-apa? Pagi harinya, Reza baru saja keluar dari kamar mandi saat melihat Nisa berdiri menunggunya. Wajah Nisa penuh tanya, tapi nadanya tenang, menusuk. "Siapa Delia?" Heza terdiam. Matanya langsung menatap tas kerjanya. "Kamu buka tas aku?" Jawab aku. "Reza, siapa Adelia? Dan ini foto USG siapa?" Reza menatap lantai. Ia tahu rahasianya sudah tidak bisa disimpan lagi. "Adelia, mantan tunangan aku. Kami sempat hampir menikah, tapi semuanya hancur setelah aku tahu dia." "Setelah kamu tahu dia apa?" Potong Nisa. "Setelah aku tahu anak yang dikandungnya bukan anakku." Nisa terpaku. Reza duduk, menunduk dalam-dalam. Dia selingkuh, tapi tetap maksa menikah. Aku tolak, dan sejak itu dia ngancam bakal hancurin hidupku. Dan sekarang dia datang lagi?" Lirih Nisa. "Iya, karena dia nggak terima aku nikah, dia nggak terima aku mulai hidup baru." Nisa terdiam, antara simpati dan kecewa. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal?" "Karena aku nggak mau kamu tahu sisi buruk hidupku. Tapi aku istrimu, Reza, meskipun cuma karena perjanjian." Suasana jadi hening. Namun, di luar rumah, seseorang sedang berdiri diam, menguping dari balik jendela. Adelia, dengan tatapan penuh amarah. "Jadi ini perempuan yang udah nyuri hidupku." Sejak malam itu, hubungan Nisa dan Reza mulai berubah. Mereka tidak lagi seperti dua orang asing. Ada percakapan, ada kehangatan, meski kecil, tapi cukup untuk membuat Nisa tersenyum saat menyajikan teh di pagi hari. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Pagi itu, Nisa menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu tahu siapa Reza sebenarnya, kamu gak akan bisa tidur nyenyak." Nisa kaget. Pesan itu disusul satu foto. Foto Reza bersama seorang wanita, Adelia. Tapi foto itu bukan sekadar kenangan. Ada keterangan tanggal di bawahnya. 3 bulan yang lalu, saat Reza bilang dia sedang dinas keluar kota. Apa maksudnya ini? Nisa menunjukkan foto itu pada Reza. "Kamu ketemu Adelia 3 bulan lalu? Tapi kamu bilang kamu kerja keluar kota?" Reza terlihat kaget. Tapi bukan karena isi fotonya, tapi karena tahu siapa yang mengirimkannya. Dia mulai main kotor. Jawab aku. "Reza, kalian ketemu?" "Iya, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma mau pastikan dia nggak ganggu kita lagi." Nisa menatap Reza tajam. Ia ingin percaya, tapi bayangan masa lalu Reza terus menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, saat Nisa sedang belanja ke warung, ia mendengar 2 ibu-ibu sedang bergosip pelan. Katanya si Reza itu ninggalin cewek yang lagi hamil. "Iya, terus sekarang nikah sama si Nisa tuh. Kasian banget." Langkah Nisa terhenti. Matanya berkaca-kaca. Dia hanya berdiri, mendengar namanya jadi bahan omongan. Ini
Adelia yang sebarin. Malamnya, Nisa duduk sendirian di depan rumah. Reza menghampirinya, membawa jaket. Aku tahu kamu mulai capek, Nis. Tapi aku mohon, bertahanlah sedikit lagi. Aku janji bakal selesain semua ini. Nisa menatap langit. Dingin. Tapi hatinya lebih dingin lagi. Aku cuma pengen satu, Reza. Jangan ada lagi yang disembunyikan. Di tempat lain, Adelia sedang duduk di sebuah kafe. Di hadapannya, seorang pria berpakaian rapi duduk sambil membuka laptop. Sebara aja semua ini bikin perempuan itu mikir 2 kali buat bertahan sama Reza. Adelia tersenyum licik. Aku akan ambil semuanya kembali. Bahkan kalau harus hancurin semuanya. Pagi itu, Nisa membuka media sosialnya seperti biasa. Tapi apa yang dia lihat membuat dadanya sesak. Sebuah video pendek menampilkan Reza dan Adelia duduk di dalam mobil dengan caption besar, Reza nikah sama perempuan miskin tapi masih simpan mantan. Komentar netizen mengalir deras. Wah, cowok gak tahu diri. Kasihan istrinya, udah miskin diselingkuhin lagi. Cewek kayak gini, kenapa mau ya nikah sama cowok brengsek? Nisa menutup ponselnya. Tangannya gemetar. Di luar rumah, tetangga-tetangga mulai bisik-bisik. Ibu-ibu menatapnya dari kejauhan, lalu berpura-pura tersenyum saat Nisa melihat mereka. Siangnya, Reza pulang terburu-buru. Nis, aku tahu soal video itu. Itu semua editan, itu kejadian lama. Bahkan sebelum aku kenal kamu. Tapi kenapa kamu kelihatan nyaman banget di video itu, Reza? Reza tak menjawab. Ia duduk, menunduk. Tangannya mengepal. Ia tampak frustasi. Adelia sengaja kirim itu ke wartawan gosip. Dia ingin ngancurin kita. Dan dia berhasil. Reza, sekarang semua orang nyalahin aku. Nisa, aku gak kuat. Aku udah dijual keluarga. Dijadikan istri karena uang. Dan sekarang aku dipermalukan kayak gini. Air mata Nisa jatuh untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Reza berdiri dan memeluk Nisa erat. Aku janji, aku akan bersihin semua ini. Bahkan kalau aku harus ngorbanin nama aku sendiri. Sementara itu, di sebuah kantor media gosip online, Adelia duduk menyilangkan kaki. Ia tertawa kecil melihat artikel tentang Reza yang mulai viral. Bagus, biar dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Namun di balik tawa itu, ada air mata yang ditahan. Ada luka yang belum sembuh. Kalau aku gak bisa bahagia, kamu juga gak boleh bahagia. Sudah 3 hari, Nisa mengurung diri di kamar. Tak ada suara dari dapur. Tak ada teh manis di meja. Dan Reza tahu, luka itu bukan luka biasa. Pagi itu, Nisa berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Tapi hari ini dia tak ingin jadi korban lagi. Kalau aku terus diem, orang bakal injak aku selamanya. Nisa membuka laptopnya. Ia mencari satu persatu nama media yang menyebarkan video tentang Reza. Ia catat, salin, dan kirim email protes ke semuanya. Kalian mau viral, tapi kalian nginjak hidup orang tanpa bukti. Beberapa email dibalas. Ada yang minta maaf, tapi ada juga yang membalas dengan nada mengejek. Kalau nggak mau digosipin, jangan nikah sama orang bermasalah. Nisa menghela napas. Ia tahu, ini baru permulaan. Malamnya, Reza pulang membawa sesuatu. Dokumen hukum, surat peringatan untuk Adelia. Aku mau ajukan tuntutan pencemaran nama baik. Kamu yakin? Tanya Nisa. Dia sudah hancurkan nama aku. Dan sekarang, kamu juga jadi korban. Aku gak bisa diem. Tapi beberapa jam kemudian, ponsel Reza berbunyi. Telepon dari seseorang yang tak asing. Pak Firman, atasan Reza di kantor. Reza, saya minta kamu cuti dulu. Nama kamu lagi ramai. Kita gak mau nama perusahaan ikut terseret. Reza terdiam. Langkah Adelia mulai terasa. Bukan hanya rumah tangganya yang hancur, tapi karirnya juga terancam. Di saat yang sama,
Nisa mendapat pesan lagi dari nomor asing. Berani laporin gue? Siap-siap lihat aib lo juga kebuka. Nisa tersentak. Ia tak tahu siapa lagi yang bisa dia percaya. Tapi di dalam dadanya muncul keberanian kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau dia pikir aku akan mundur, dia salah besar. Hari itu, Nisa memberanikan diri keluar rumah. Bukan untuk belanja, tapi untuk mencari kebenaran. Ia duduk di sebuah kafe kecil. Tangannya menggenggam secarik alamat, hasil pencarian dari media sosial. Nama perempuan itu, Tari. Perempuan yang dulu juga sempat bertunangan dengan pria kaya. Lalu tiba-tiba batal nikah, karier hancur, dan menghilang dari publik. Saat Tari datang, wajahnya tampak biasa saja. Tapi sorot matanya menyimpan luka yang dalam. "Kamu istri Reza?" tanyanya pelan. Nisa mengangguk. "Kalau kamu kesini buat bela dia, lebih baik kita sudahi aja." "Enggak, aku kesini karena aku pengen tahu, apa kamu pernah kenal sama perempuan bernama Adelia?" Tari tersenyum sinis. "Kenal? Aku pernah hampir bunuh diri karena dia." Nisa tertegun. Tari lalu bercerita tentang bagaimana Adelia menjebaknya dengan foto-foto palsu, menyebarkan gosip ke media, bahkan membuat Tari kehilangan kontrak kerja hanya karena dendam pribadi. Dia nggak butuh alasan buat ngancurin orang, cuma butuh rasa benci. "Tapi kenapa kamu nggak lapor polisi?" "Aku udah coba, tapi semua buktinya hilang." "Dia punya koneksi, uangnya banyak, namanya bersih, dan aku cuma perempuan biasa." Nisa meremas jemarinya sendiri. "Kalau kamu dulu pernah nyerah, tolong bantu aku, supaya aku nggak ikut hancur kayak kamu." Tari terdiam, wajahnya tegang, tapi kemudian ia mengambil ponselnya. "Aku masih simpan satu hal, bukti yang enggak pernah aku tunjukin ke siapa-siapa." Ia buka satu folder tersembunyi. Video menampilkan Adelia sedang mengaku bahwa semua yang dia sebarkan tentang Tari hanyalah karangan. "Kalau ini bocor, aku bisa masuk penjara. Tapi biar mereka tahu siapa Adelia sebenarnya." Nisa menatap video itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, ini mungkin bisa selamatin hidupku." Tari menggenggam tangan Nisa. "Kalau kamu mau lawan dia, jangan lawan sendiri." Malam itu, Nisa duduk di depan laptopnya dengan wajah serius. Di hadapannya, video pengakuan Adelia dari Tari masih tersimpan rapi. Tapi Nisa tahu, sekadar bukti saja tidak cukup. Ia butuh sesuatu yang bisa benar-benar menjatuhkan Adelia dari dalam. Beberapa menit kemudian, Reza pulang. Ia tampak lelah, kantung matanya makin dalam. Dan kabar dari kantor makin buruk. Kontrak kerja Reza resmi dibekukan. Mereka mau pecat aku, Nis. Namaku udah terlalu rusak. Nisa memegang tangan Reza dengan tenang. "Mungkin ini waktunya kita lawan dia bareng-bareng." Reza menatap Nisa, sedikit heran. "Kamu yakin mau ikut perang ini?" "Aku gak mau jadi korban selamanya. Aku juga punya harga diri." Keesokan harinya, Nisa mendatangi tempat kerja lamanya. Sebuah butik kecil tempat ia dulu jadi kasir. Bukan untuk kerja kembali, tapi menemui seseorang. Maya, sahabat lamanya. "Gue dengar soal viral-viralan itu. Nis, lo kuat banget." "Gue gak kuat, Mei. Tapi gue gak mau kalah." Nisa menyerahkan flash disk berisi video pengakuan Adelia. "Lo masih kenal sama editor video yang kerja freelance di medsos?" "Masih." "Lo mau nyebar ini?" "Belum. Gue mau dia edit video ini jadi rangkaian bukti lengkap. Gue mau serang balik, tapi pakai cara yang bersih." Maya mengangguk. Mata sahabat itu berkaca-kaca, bangga sekaligus miris. "Lo bukan Nisa yang dulu ya. Nisa yang dulu udah mati waktu dipaksa nikah. Sekarang gue hidup buat ngelawan." Sementara itu, di sisi lain kota, Adelia mulai merasa gelisah. Komentar di akun medsosnya mulai berubah arah. "Kenapa sih lo sebarin aib mantan kalau lo gak bisa move on? Bukan berarti lo harus rusak hidup orang lain." Adelia membanting ponsel.
Dia mulai nyerang gue. Baik, kita lihat siapa yang terakhir berdiri. Hari itu, Maya datang ke rumah Nisa, membawa satu flash disk dan satu senyuman penuh kemenangan. Videonya udah jadi, narasi, bukti, semua udah diedit rapi. Sekali lo lempar ke internet, dunia bakal tahu siapa Adelia yang sebenarnya. Nisa mengambil flash disk itu dengan tangan gemetar. Ini bukan cuma buat balas dendam, Mei. Ini buat nyelamatin hidup gue. Dan Reza, beberapa jam kemudian, dengan nama akun anonim, Nisa mengunggah video berdurasi 3 menit ke TikTok dan Instagram Reels. Judulnya simpel, rahasia seorang perempuan kaya yang telah menghancurkan banyak hidup orang dalam waktu 6 jam. Video itu meledak, 100.000 views, 200.000, 1 juta. Komentar membanjiri. Loh, ini kan Adelia. Astaga, kok bisa? Pantesan si Nisa diem aja kemarin. Dia korban dong. Kita dukung Nisa, lawan penindasan kayak gini. Malamnya, beberapa media online mulai menulis ulang narasi. Viral, video pengakuan sosialita Jakarta diduga rekayasa skandal, korban baru muncul. Nisa, istri Reza, ungkap semua kebenaran. Sementara itu, Adelia melempar gelas ke lantai saat membaca komentar di ponselnya. Siapa yang nyebarin ini? Ini fitnah. Aku akan tuntut kalian semua. Namun, komennya sendiri kini dibanjiri komentar berbalik. Masih mau ngeles? Bukannya ngaku salah, malah ngamuk-ngamuk. Akhirnya, terungkap juga boroknya. Reza, yang melihat semua ini dari jauh, hanya menatap Nisa penuh haru. Kamu udah nyelamatin aku, Nis. Bukan cuma kamu, Za. Aku nyelamatin diri aku juga untuk pertama kalinya. Nisa tidur malam itu tanpa rasa takut. Tapi di balik kemenangan kecil ini, ia tahu Adelia tidak akan tinggal diam. Keesokan paginya, pintu rumah Nisa diketuk keras. 3 pria berpakaian formal berdiri di depan. Salah satunya mengacungkan map berlogo hukum. Surat panggilan. Ibu Nisa dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Ibu Adelia Saputri. Nisa terpaku, tangan Reza langsung menggenggam pundaknya. Kita nggak salah, kita punya bukti. Kita akan hadapi ini. Tapi tetap saja, hati Nisa gemetar. Ini bukan cuma perang sosial media lagi. Ini sudah masuk ranah hukum. Dan Adelia main serius. Beberapa jam kemudian, media mulai menulis ulang lagi. Adelia bantah semua tuduhan. Gugat balik istri Reza, perseteruan mantan, dan istri baru makin panas. Siapa yang benar? Maya datang ke rumah, membawa kopi dan pelukan. Tenang, kamu nggak sendirian. Video kamu viral. Orang-orang mulai buka mata. Dan yang paling penting, kamu udah pegang kebenaran. Tapi Nisa tetap murung. Mereka punya pengacara, punya uang, punya kuasa. Aku punya apa? Maya mengangkat dagu Nisa pelan. Lo punya kebenaran. Dan satu hal lagi, lo punya keberanian. Sementara itu, di kantor pengacara Adelia, sang sosialita tengah duduk angkuh, bikin dia stres, bikin dia nyesel pernah nyentuh nama gue. Namun, tak disangka, ada satu orang di ruangan itu yang tampak tak nyaman. Seorang asisten hukum muda bernama Dito. Ia diam, tapi matanya terus menatap Adelia. Dan di dalam pikirannya, apa yang dia lakuin ini? Beneran hukum atau cuma pembalasan dendam? Malam harinya, Nisa duduk di ruang tamu. Reza mendekat pelan. Aku udah urus pengacara, Nis. Kita akan hadapi sidang ini bareng-bareng. Nisa menatap Reza. Kali ini dengan senyum tipis. Aku gak pernah nyangka. Jadi istri bisa berarti jadi pejuang. Dan untuk pertama kalinya, Nisa tak lagi merasa sendirian. Hari itu, di kantor hukum mewah milik pengacara Adelia, semua tampak berjalan biasa. Tapi di balik meja, ada Dito, si asisten hukum muda yang diam-diam menyimpan kegelisahan.
sejak melihat cara Adelia memperlakukan lawannya. Dito mulai mempertanyakan, apa ini benar-benar keadilan atau cuma ego wanita yang gak bisa nerima kenyataan. Malamnya, Dito diam-diam membuka kembali semua dokumen digital yang Adelia serahkan. Ia temukan sesuatu yang janggal, beberapa surat kuasa dan bukti rekaman ternyata diedit. Ada potongan waktu yang dihapus, ada transkrip yang diubah. Ini manipulasi bukti. Di sisi lain, Nisa dan Reza mulai mempersiapkan sidang perdana. Pengacara mereka, Bu Hesti, seorang wanita paruh baya tapi tegas, memberi peringatan. Kalian harus kuat. Kalau kita lawan orang kaya dan berkuasa, kita bukan cuma lawan hukum, tapi juga permainan kotor. Nisa mengangguk. Aku siap. Malam itu, Dito kembali gelisah. Ia membuka email anonim dan mulai mengetik pesan. Saya punya informasi penting terkait kasus yang sedang berjalan. Beberapa bukti yang digunakan oleh pihak penggugat adalah palsu, tapi saya tidak bisa bicara terang-terangan. Hati-hati, seseorang yang tahu email itu dikirim ke inbox pengacara Nisa. Esoknya, Bu Hesti menerima email itu. Ia membaca pelan. Wajahnya mulai berubah serius. Sepertinya kita punya mata-mata di dalam sana. Reza kaget. Maksud ibu, ada orang dari pihak Adelia yang mulai ragu atau mulai sadar bahwa uang gak bisa beli segalanya. Sementara itu, Adelia tengah menikmati pijat spa sambil tertawa puas. Sebentar lagi Nisa pasti nanggis-nanggis minta maaf di depan hakim. Dan gue bakal jadi pemenang. Tapi ia tak tahu, salah satu orang kepercayaannya sudah mulai membocorkan rahasianya sendiri. Pagi itu, Nisa dan Reza duduk di ruang tamu bersama Bu Hesti, sang pengacara. Tangannya memegang printout dari email anonim yang datang semalam. Ada seseorang dari dalam tim Adelia yang mulai membocorkan kebenaran, ujar Bu Hesti dengan nada pelan tapi tegas. Kalau kita bisa manfaatkan ini, kita bisa balikan semuanya. Reza menatap serius. Apa dia sebut identitasnya? Enggak. Tapi dia kasih satu hal penting. File asli rekaman pengakuan Adelia tanpa potongan. Dengan cepat, Nisa memasang flash disk itu ke laptop. Layar menampilkan rekaman. Adelia tertawa dan tanpa sadar mengakui bahwa semua fitnah terhadap Reza adalah permainan dendam pribadi. Si Reza itu terlalu sempurna buat perempuan kayak Nisa. Makanya gue bikin dia kelihatan jahat. Biar semuanya hancur, biar puas aja. Suara Adelia terdengar jelas. Tanpa filter, tanpa sensor, Reza menutup wajahnya. Nisa hanya bisa menghela napas panjang. Akhirnya, semua keluar juga. Hari yang sama, Bu Hesti menyusun laporan baru untuk sidang pembuktian ulang. Semua bukti dari Dito, si whistleblower anonim, masuk ke dalam berkas. Dan tepat di sore hari, media kembali gaduh. Rekaman penuh beredar. Adelia diduga sengaja fitnah mantan kekasihnya. Netizen geram. Seruan boikot untuk Adelia ramai di media sosial. Adelia yang saat itu sedang makan malam di restoran mahal, sontak berdiri dari kursinya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Siapa yang berani nyebarin ini? Ia melempar ponselnya ke lantai. Semua mata menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa terpojok di sisi lain kota. Dito, si pengirim email, hanya menatap berita itu dari balik layar laptop. Ia tak tersenyum, tapi juga tak menyesal. Kebenaran memang kadang butuh pengkhianatan. Nisa duduk di samping Reza malam itu. Keduanya tak berkata-kata, tapi dalam diam mereka tahu pertarungan sudah memasuki babak akhir. Hari itu, gedung pengadilan negeri dipenuhi media dan warga. Sidang perdana antara Nisa dan Adelia dibuka untuk umum. Wartawan berebut memotret. Sidang perdana Nisa versus Adelia jadi trending topik. Bukti suara Adelia akan diputar hari ini. Di dalam ruang sidang,
Nisa duduk tegak, tangan Reza menggenggam tangannya erat. Kamu gak sendiri, apapun yang terjadi, aku di sini. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Sidang dimulai. Kuasa hukum Adelia mencoba mengalihkan isu. Klien kami merasa difitnah secara sistematis di sosial media. Video yang beredar belum tentu asli. Bisa jadi rekayasa. Tapi Bu Hesti tersenyum tipis. Yang mulia, kami membawa bukti otentik langsung dari sumber sistem Adelia sendiri, termasuk metadata asli file dan saksi ahli digital forensik. Semua mata tertuju pada layar proyektor. Dan rekaman suara Adelia diputar. Gue bikin Reza kelihatan jahat, biar semuanya hancur. Puas aja. Hahaha. Ruang sidang hening. Beberapa hadirin mulai saling pandang. Beberapa terdengar berbisik. Itu suara dia beneran. Kok bisa setega itu ya? Adelia yang duduk di sisi kanan tampak pucat. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras, tapi mulutnya tak bisa membantah. Saat itu, hakim menatap tajam. Kami akan memanggil saksi utama. Nisa Putri, silakan maju ke mimbar. Nisa berdiri, langkahnya pelan, tapi pasti. Seluruh mata menatapnya. Kamera menyala, mikrofon diarahkan. Ia berdiri di depan mimbar. Saya hanyalah seorang istri yang ingin hidup tenang. Tapi saya diseret ke dalam permainan yang penuh fitnah, dendam, dan kebohongan. Hari ini saya bersuara. Bukan untuk balas dendam, tapi agar tidak ada perempuan lain yang diperlakukan seperti saya. Suara Nisa bergetar, tapi matanya tetap tegas. Beberapa hadirin mulai menitikkan air mata, termasuk Maya, sahabat Nisa yang duduk di bangku belakang. Sementara itu, di luar ruang sidang, netizen membanjiri live streaming persidangan dengan dukungan. Stay strong Nisa, kami di pihakmu. Wanita sekuat ini patut dihormati. Adelia kini duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kalah di mata publik. Setelah persidangan hari itu, Adelia menghilang dari publik. Media kehilangan jejaknya, rumahnya sepi, dan akun sosial medianya mendadak menghilang. Sementara Nisa dan Reza pulang dengan pelukan. Maya menyambut mereka di teras. Sumpah ya, itu tadi kayak film. Tapi lo keren banget Nis. Nisa hanya tersenyum lelah. Aku cuma ngomong apa yang aku rasa. Aku udah capek, takut. Namun, di balik suasana yang mulai tenang, ada seseorang yang sedang dalam perjalanan. Seorang pria tua dengan langkah pelan tiba di kota. Namanya Pak Johan. Usianya 60-an, wajahnya menyimpan luka masa lalu. Ia berdiri di depan gedung pengadilan, tangannya menggenggam foto lawas. Foto seorang gadis muda yang tak lain adalah Adelia. Akhirnya, aku ketemu lagi sama kau, Del. Esok harinya, Bu Hesti menerima tamu tak terduga. Saya, Johan, ayah kandung Adelia. Semua terdiam. Saya datang bukan untuk membela, tapi untuk bicara kebenaran. Adelia bukan anak yang Anda kira. Dia tumbuh dalam kepahitan. Dan saya adalah alasan kenapa dia jadi seperti itu. Flashback dimulai. Adelia kecil ternyata dibesarkan di lingkungan kekerasan. Ibunya meninggal muda. Ayahnya, Johan, dulu adalah pemabuk yang sering meninggalkannya. Saya dulu pengecut. Dan Adelia tumbuh jadi gadis keras karena merasa dunia gak pernah adil. Dia belajar menaklukkan orang sebelum orang menyakitinya. Nisa menatap Pak Johan. Air matanya jatuh antara iba dan amarah yang belum padam. Pak, semua yang dia lakuin ke saya, ke suami saya, itu sakit. Saya tahu, dan saya gak minta dimaafkan. Tapi saya mau bantu buka semua rahasia yang dia sembunyikan. Reza bertanya pelan. Maksud Bapak, Adelia menyembunyikan lebih dari sekadar dendam. Ada uang haram,
ada manipulasi, ada korban lain yang belum berani bicara. Semua terdiam, dan saya akan jadi saksi. Di sidang berikutnya, Maya menatap Nisa. Lo sadar gak sih? Hidup lo sekarang kayak sinetron, tapi yang bener-bener berdarah. Nisa menghela napas panjang. Kalau ini satu-satunya cara buat sembuhin luka ini, aku siap. Sidang hari itu dibuka dengan suasana yang berbeda. Publik tak lagi hanya membicarakan soal Nisa dan Reza. Kini, sorotan tertuju pada dugaan kejahatan keuangan Adelia. Pak Johan, ayah kandung Adelia, hadir sebagai saksi sukarela. Ia berdiri di depan mimbar, suara pelan tapi menghantam. Saya menyaksikan sendiri. Adelia menerima dana dari klien-kliennya dan mengalihkan sebagian ke rekening atas nama orang fiktif. Saya pernah diminta buka rekening atas nama saya, tapi saya tolak. Dan itulah awal dia memutus saya sebagai ayah. Hakim mengangguk serius. Apakah Anda membawa bukti? Pak Johan mengeluarkan berkas. Ada rekaman transaksi, salinan rekening mencurigakan, dan tanda tangan yang dipalsukan. Di sisi lain, Bu Hesti memperkuat dengan memanggil korban lain. Namanya Tania, mantan Klia, yang dulu pernah mengadukan kasus warisan. Ia bersaksi bahwa hak warisnya diambil paksa dan dikelabui. Saya disuruh tanda tangan berkas yang katanya cuma formalitas. Tapi ternyata itu surat penyerahan aset. Tania menunduk, menangis. Saya sampai bangkrut, rumah saya disita, dan Adelia bahkan gak peduli. Ruang sidang hening. Semua mata mulai berpaling dari Adelia, yang kini duduk sendiri, tanpa ekspresi. Tak ada pembelaan, tak ada lagi senyum penuh ego. Di luar ruang sidang, media memberitakan Adelia terpojok, dugaan penggelapan dan manipulasi dokumen terkuak, korban lain muncul. Sidang semakin panas. Sementara itu, di rumah, Nisa duduk bersama Reza dan Maya. Mereka menyaksikan siaran langsung sidang. Nis, lo sadar nggak? Lo bukan cuma korban sekarang, tapi suara buat banyak orang. Nisa pelan menjawab, aku cuma mau kebenaran menang. Bukan buat balas dendam, tapi biar nggak ada yang ngerasa sekecil itu lagi, kayak aku dulu. Dan untuk pertama kalinya, Nisa tak lagi tampak sebagai perempuan yang disakiti, tapi sebagai perempuan yang bangkit dan melawan. Beberapa hari setelah sidang, media nasional dan sosial media penuh dengan satu nama, Adelia. Tapi kali ini bukan karena popularitas, melainkan kejatuhannya. Adelia resmi dicabut lisensi hukumnya. Bank membekukan aset Adelia. Dugaan tindak pidana keuangan makin kuat. Keluarga besar menyatakan tidak akan membela Adelia lagi. Di rumah besarnya yang kini terasa hampa, Adelia duduk sendirian. Gaun mewah, make up sempurna, tapi wajahnya kosong. Ia memandangi foto lamanya dengan Reza. Tangannya gemetar saat mencoba merobeknya, tapi gagal. Kenapa? Kenapa semuanya berubah secepat ini? Padahal aku cuma mau diakui. Tiba-tiba asistennya masuk, wajah panik. Mbak, semuanya udah pergi. Pengacara resign. Keluarga nolak nelpon balik. Bahkan orang finance udah bersaksi di sidang besok. Adelia menoleh dengan pelan. Semuanya pengecut. Ia bangkit. Langkahnya pelan, menuju laci lemari, mengambil satu flash disk terakhir. Kalau mereka pikir aku bakal diam, mereka belum kenal siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, Nisa dan Reza kembali ke pengadilan. Bu Hesti menyambut mereka dengan senyum tenang. Hari ini mungkin jadi hari terakhir kita sidang. Tapi di saat yang sama, media heboh. Ada video misterius yang beredar dari akun anonim. Isinya potongan foto pribadi Reza saat masih kuliah, disandingkan dengan narasi yang memutarbalikkan fakta, seolah-olah Reza adalah pelaku pelecehan masa lalu. Reza Rahman pernah diinvestigasi kampus atas dugaan kasus tak pantas pada tahun 2016.
Publik geger. #Reza diungkap trending. Komentar pedas mulai berdatangan ke akun Nisa dan Reza. Nisa membaca semua itu. Diam. Reza menatapnya. Bingung. Itu semua bohong, Nis. Kamu percaya aku kan? Nisa menarik napas panjang. Kita hadapi ini bareng, sama seperti yang lain. Dan saat itu, Bu Hesti masuk dengan raut wajah serius. Video itu dari Adelia. Ini jurus terakhirnya, dia akan jatuh. Tapi dia nggak mau jatuh sendirian. Pagi itu, pengadilan penuh sesak. Media, pengacara, aktivis semua hadir untuk menyaksikan sidang terakhir dari kasus Adelia. Tapi suasananya jauh dari tenang. Karena semalam, dunia maya dibakar oleh video fitnah yang menyeret nama Reza. Adelia datang dengan tampilan sempurna. Meskipun hatinya hancur, dia duduk di bangku terdakwa dengan senyum tipis penuh ejekan. Sementara itu, Reza dan Nisa masuk, menunduk tapi tegas. Sorotan kamera mengiringi langkah mereka. Hakim membuka sidang dengan nada berat. Hari ini, kami akan mendengarkan pernyataan terakhir dari kedua belah pihak sebelum keputusan akhir dibacakan. Reza berdiri. Tatapannya lurus ke arah Adelia. Video yang disebar semalam itu bohong. Tuduhan yang disebutkan di dalamnya sudah dibuktikan tidak benar oleh universitas saat itu. Bahkan pelapor mengaku bersalah dan menarik laporannya. Tapi video itu tetap muncul karena ada seseorang yang gak siap kalah. Adelia tersenyum sinis, menjawab dengan tenang, "Saya hanya menyampaikan kebenaran. Kalau orang gak siap masa lalunya dibuka, kenapa sok jadi pahlawan?" Hakim mengetukkan palu pelan. "Saudari Adelia, kami akan memberikan Anda satu kesempatan terakhir. Jika ada pernyataan atau permintaan maaf yang ingin disampaikan, silakan." Adelia berdiri. Dia memandang ke arah semua orang. Dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar patah. "Saya tidak menyesal membela diri. Tapi mungkin saya terlalu jauh menjadikan orang lain korban hanya untuk melindungi harga diri saya sendiri. Saya hidup dalam rasa takut dikalahkan. Karena sejak kecil, saya sudah dikalahkan oleh hidup." Semua hening. "Saya tahu, saya nggak akan dimengerti. Tapi setidaknya, sekarang kalian tahu, saya juga cuma manusia." Dia duduk kembali. Air matanya jatuh tapi bukan air mata minta simpati. Itu air mata kelelahan. Hakim menutup sidang. Putusan akan dibacakan minggu depan. Setelah sidang, Nisa menghampiri Adelia. Mereka berdiri berdua, dua perempuan yang pernah saling menghancurkan. "Aku gak benci kamu, Del. Aku cuma sedih kita harus sampai sejauh ini." Adelia tersenyum tipis. "Kamu kuat ya, Nis. Kuat banget sampai aku iri. Dan kali ini, tidak ada ejekan. Tidak ada dendam, hanya dua hati yang akhirnya bisa mengerti." Sidang terakhir, satu momen yang ditunggu-tunggu, sekaligus ditakuti semua pihak. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Hakim memasuki ruangan dengan wajah datar dan tegas. Setelah menimbang seluruh bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan hukum, maka pengadilan memutuskan. Detik terasa berjalan lambat. Adelia menunduk, Reza mengepalkan tangan, dan Nisa menggenggam erat ujung bajunya. Adelia Ramadhani dinyatakan bersalah atas manipulasi dokumen, penggelapan aset, dan penyebaran informasi palsu. Hukuman 4 tahun penjara dan pengembalian dana ke korban sejumlah 1,8 miliar. Ruang sidang bergemuruh. Adelia hanya menatap lurus. Tak menangis, tak berteriak. Dia hanya menghela napas pelan, seolah sudah menyiapkan hatinya sejak jauh hari. Di luar ruang sidang, wartawan menyerbu Reza dan Nisa. Pertanyaan bertubi-tubi. Apakah ini akhir dari semua konflik? Apakah kalian akan menikah ulang secara resmi? Bagaimana kalian melihat masa depan? Nisa menjawab dengan senyum tipis. "Buat saya, ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang menghentikan luka yang diwariskan.
Dan ya, saya dan Reza akan ambil waktu untuk menyembuhkan. Reza menambahkan, kami masih bersama, tapi kali ini bukan karena terpaksa, tapi karena memilih. Mereka meninggalkan kerumunan wartawan, berjalan tenang, tanpa harus berlari dari bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Adelia duduk diam. Ia menatap keluar jendela kecil, cahaya sore menyelinap masuk. Mungkin ini caraku belajar untuk mulai dari awal. Gak ada lagi peran, gak ada lagi topeng. Ia membuka buku catatan kecil, menulis pelan. Semua yang kupikir musuh ternyata cuma orang-orang yang sedang sembuh. Dan dengan itu, tirai pertama dalam hidup mereka semua resmi ditutup. Sudah setahun berlalu sejak hari terakhir di ruang sidang, sejak nama-nama itu jadi headline, dan sejak luka lama dipaksa terbuka di hadapan publik. Hari ini Jakarta tampak biasa saja, tapi di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Nisa duduk di balkon, menulis di jurnal harian. Dulu aku pikir keadilan itu cuma bisa didapat di pengadilan. Tapi ternyata keadilan juga datang dari diri sendiri. Saat kita memilih memaafkan tanpa harus melupakan. Reza muncul dari dalam rumah, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka tidak tinggal di rumah mewah, tapi cukup dan damai. Besok kita ke panti asuhan ya. Anak-anak udah nunggu kamu ngajar cerita lagi. Nisa tersenyum. Iya, aku juga udah siapin dongeng barunya. Kini Nisa mengajar anak-anak yatim dan korban kekerasan verbal yang pernah merasakan apa yang dia rasakan, bukan untuk jadi pahlawan, tapi karena dia tahu mereka cuma butuh seseorang yang percaya mereka berharga. Di sisi lain, Reza kini bekerja sebagai konsultan hukum gratis untuk korban eksploitasi. Ia tak lagi terikat dengan nama besar, tapi hidupnya justru makin berarti. Lalu, bagaimana dengan Adelia di dalam penjara wanita kelas menengah? Adelia jadi tahanan paling tertutup di bloknya. Jarang bicara, jarang bersosialisasi, tapi setiap minggu dia menulis kisah hidupnya. Petugas lapas sempat membaca tulisannya dan berkata, "Kalau kamu mau, ini bisa jadi buku." Adelia menatap petugas itu lama, lalu menjawab pelan, "Buku itu bukan untuk dunia, ini untuk aku sendiri. Supaya aku gak lupa bahwa aku pernah salah, tapi belajar." Dan untuk pertama kalinya, Adelia menerima surat. Dari siapa? Dari siapa? Nisa, aku gak tahu apakah kamu akan baca ini atau tidak. Tapi aku percaya, kalau seseorang bisa menyakiti begitu dalam, dia juga bisa mencintai begitu dalam. Mungkin kamu cuma belum tahu caranya. Adelia menangis pelan. Tak ada yang melihat. Tapi hari itu, ia tersenyum untuk pertama kalinya. Suatu pagi yang tenang, Nisa membuka kotak surat depan rumah. Biasanya isinya tagihan listrik promo minimarket atau undangan reuni yang gak penting. Tapi hari itu, ada satu amplop putih, tanpa nama pengirim, tanpa logo, hanya satu tulisan tangan sederhana. Untuk Nisa, Nisa membuka perlahan. Isi suratnya hanya satu kalimat, "Ada hal yang belum kamu tahu. Temui aku di tempat pertama kamu menangis karena aku." Tidak ada tanda tangan, tapi Nisa langsung tahu itu dari Adelia. Beberapa jam kemudian, Nisa berdiri di depan gerbang kampus lamanya, tempat pertama kali Adelia mempermalukannya di depan umum. Tempat luka pertama itu muncul, dan di bawah pohon besar, Adelia berdiri dengan pakaian bebas bersyarat, didampingi petugas rehabilitasi sosial. Wajahnya jauh lebih tenang, tapi tetap mata itu menyimpan banyak beban. "Kamu datang, aku pikir kamu gak bakal mau lihat aku lagi." Nisa menjawab pelan. "Aku juga gak yakin tadi, tapi aku datang." Adelia menarik napas dalam-dalam. "Aku cuma mau kasih tahu satu hal tentang Reza." Nisa langsung mengangkat alis. "Reza, ada apa?" Adelia menyerahkan sebuah dokumen. "Selama sidang,
Aku pernah menyembunyikan satu hal. Aset yang pernah Reza titipkan ke perusahaan lawas papaku yang dulu, aku pakai buat jebak dia. Tapi sebenarnya, Reza nggak pernah salah. Semua aset itu hasil kerja keras dia, bukan manipulasi. Aku yang curang. Nisa terdiam. Kenapa baru bilang sekarang? Karena aku pikir kamu berhak tahu bahwa suamimu gak cuma bersih, tapi juga orang yang rela disalahkan demi kamu bisa tetap punya harga diri. Air mata mulai menggenang di mata Nisa. Dia gak pernah cerita, karena dia sayang kamu, sama kayak aku, tapi dengan cara yang benar. Mereka berdua diam. Angin siang bertiup pelan. Dua wanita yang dulu saling membenci, kini berdiri sebagai manusia yang pernah terluka dan sedang sembuh. Adelia melangkah mundur, menatap Nisa dengan tulus. Aku gak minta dimaafin, tapi aku minta kamu jangan sia-siain dia. Hari itu, Nisa pulang dengan hati berat, tapi juga penuh syukur. Di teras rumah, Reza menyambutnya dengan senyum hangat. Kamu kemana aja? Nisa hanya tersenyum, memeluk Reza erat ke masa lalu. Tapi sekarang, aku pulang, dan aku milih kamu. 2 tahun yang lalu, pernikahan Nisa dan Reza dimulai dengan paksaan, tekanan, dan air mata. Tapi hari ini, mereka berdiri berdampingan lagi, di tempat yang berbeda, dengan hati yang jauh lebih dewasa. Sebuah aula kecil di tengah taman, dihiasi bangga-bangga sederhana. Tamu undangan tidak banyak, hanya anak-anak dari panti, sahabat dekat, dan beberapa tetangga yang ikut menyaksikan pernikahan ulang Nisa dan Reza. Tanpa drama, tanpa tekanan, hanya cinta dan pilihan. Aku, Reza, memilih kamu, Nisa, bukan karena paksaan, tapi karena dari semua luka yang pernah ada, kamu adalah bagian yang paling aku perjuangkan. Nisa menatap mata Reza dengan mata berkaca-kaca. Dan aku, Nisa, memilih kamu, Reza, bukan karena terlanjur menikah, tapi karena setiap hari bersamamu adalah alasan untuk sembuh, bukan untuk menyerah. Semua tamu berdiri. Tepuk tangan pelan, bergema, tak megah, tapi sungguh hangat. Beberapa minggu kemudian, Nisa membuka kelas menulis gratis untuk perempuan penyintas kekerasan. Ia mengajarkan mereka bahwa setiap orang boleh memulai ulang, meski pernah terjatuh sejatuh-jatuhnya. Reza kini resmi mendirikan lembaga bantuan hukum keluarga. Dan Adelia, ia masih menjalani masa hukuman bersyarat, tapi jadi relawan membaca dongeng untuk anak-anak di penjara wanita. Ia tak lagi melawan takdir, tapi perlahan menulis ulang kisahnya sendiri. Kisah mereka memang dimulai dengan keterpaksaan, tapi berakhir dengan pilihan yang paling tulus. Memilih untuk mencintai, memaafkan, dan tumbuh. Karena kadang, jalan menuju bahagia itu harus melewati banyak luka dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan alur cerita. Terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komentar pendapatmu tentang cerita kali ini. Saya Syifa Nur Halimah mengucapkan pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.